Pencarian korban Musola Al-Housing Buduran Kabupaten Sidoarjo beralih ke alat berat, 5 santri dinyatakan meninggal dunia. Memasuki hari keempat pasca runtuhnya Musola Pondok Pesantren Al-Housing Buduran, Kabupaten Sidoarjo, proses pencarian korban resmi memasuki tahap baru. Pada hari Kamis 2 Oktober 2024, Tim SAR gabungan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai mengerahkan alat berat setelah masa golden tim pencarian dinyatakan berakhir. Keputusan ini diambil menyusul hasil deteksi yang tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan di balik reruntuhan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, hingga Kamis 2 Januari 2025 pagi, tercatat 108 korban berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 5 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 59 korban masih dilaporkan hilang berdasarkan data dan foto yang diberikan keluarga. Sejak hari pertama, tim gabungan sudah menggunakan peralatan canggih seperti drone thermal, wall scanner Saver 400, hingga flexible search cam, namun hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena itu, setelah berdiskusi dengan keluarga, evakuasi berlanjut dengan alat berat. Dijelas Suharyanto. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah sejak awal telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana tersebut. Berikut mari kita ikuti penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC. Saya kali untuk memonitor langsung tahap pencarian dan pertolongan korban. Jadi sebagaimana kita tahu, dalam beberapa hari ini telah dilakukan upaya pencarian dan pertolongan korban yang dilakukan oleh Basarnas, oleh BNPB. Pemerintah mengerahkan seluruh jajaran dari Basarnas, dari BNPB, dibantu oleh TNI, dan juga oleh Polri, mendukung lembaga-lembaga yang ada di daerah untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban ini harus dilakukan secara hati-hati, ekstra hati-hati, karena harus sedapat mungkin korban kita dalam keadaan selamat. Dengan kemudahan akhirnya beberapa korban tidak bisa diselamatkan dalam keadaan selamat. Mungkin memang ada yang kan sudah tiada, ini tadi kita dipimpin oleh Kepala BNPB berdialog lagi setiap hari melakukan komunikasi dengan keluarga para santri, apakah sudah saatnya untuk dilakukan evakuasi dengan menggunakan bantuan alat-alat berat. Sebagaimana tadi disilakan oleh Basarnas bahwa memang dengan bantuan peralatan yang maksimal yang kita miliki, baik itu peralatan Basarnas, BNPB maupun bantuan dari berbagai pihak, tidak lagi ada tanda-tanda ditemukan kehidupan. Itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan penggunaan alat berat pun akan digunakan dengan sangat hati-hati. Jadi mohon doanya ya, semoga para korban masih ditemukan selamat, terus langsung begitu, dan juga keluarga korban tahan sabaran, ikhlasan menghadapi musibah yang sangat memprihatinkan. Saya kira itu pengantar dari saya. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada
ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik, seingat kan 15 titik, 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5, sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ, tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, karena dia tahu ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain dalam keadaan selamat. Kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal yang harus strateginya di Pak Presiden jelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda terlibat. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Maka tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada pendengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda hidup. Tapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya, tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat, tapi ini tetap hati-hati, tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu dan ahlinya sudah didatangkan, ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ gabungan, ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban. Ya. Hanya kalau nggak ada korban, gampang. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hilang. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat. Ya. Dan untuk memperkuat, kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan
kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara yang bulat, mereka menyatakan sudah cukup Pak, sudah cukup karena sudah 3 hari. Sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat. Dan apabila ada jenazah ditemukan, sudah dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaan. Nah, sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan, dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Mungkin nanti rekan-rekan media menulis pun seperti itu. Jangan belum sudah disampaikan bahwa yang korban 59 orang. Ya, kita punya Tuhan. Kita pasti percaya keajaiban, mudah-mudahan tidak seperti itu. Mungkin itu ya yang ingin saya tambahkan dalam kesempatan ini, dan kami kembalikan kepada Bapak Menko barangkali bisa pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi justifikasi kenapa metode short space atau fase pencarian penyelamatan ini kita alihkan ke fase pengambilan perempuan adalah pertama seperti tadi disampaikan oleh Kapolda, sudah 3 kali kami melakukan re-assessment. Re-assessment yang pertama kami lakukan di pukul 23.30 sebelum kami karena kami berharap semua itu harus clear, tidak boleh ada satu orang pun yang kedua dari petugas yang melakukan scanning, karena alat ini daya tangkapnya bisa sampai 50 meter radiusnya dari alat. Jadi kalau ada orang beraktivitas itu akan tertangkap di dalam detektor, dan ini akan membuat kita multitafsir menganggap bahwa ada yang hidup, padahal itu orang lain yang ada di sekitar. Sehingga kami minta itu. Kemudian fase yang pertama kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara manual, yaitu pendekatan dengan pemanggilan atau hailing method. Kita panggil, kita cari keliling, kemudian setelah itu ditin mundur, kita ganti dengan alat search scan. Dari semua titik, dari semua sektor kita search scan dengan menggunakan fleksibel yang dia memiliki jangkauan bisa sampai 5 meter, yang bisa masuk dalam celah-celah dengan cara runtuhan. Hasil nihil keluarannya adalah video recording. Lalu kemudian peralatan yang kedua adalah wall scan Sapphire 400. Ini adalah peralatan yang ditempel di dinding. Kemudian radius scanningnya itu 120 derajat dengan jangkauan terjauh sampai 20 meter. Dia bisa passing through tembok, bisa lewat menembus tembok. Indikator yang ditangkap adalah 2. Pertama, life sign, tanda-tanda kehidupan dari denyut nadi, kemudian dari panas tubuh, dan juga dari pergerakan. Lalu kemudian yang kedua adalah jumlah yang bergerak. Kalau yang tanda kehidupan dalam bentuk signal, ya dalam bentuk grafik, tetapi kalau jumlah orang dalam bentuk koding warna. Kalau misalnya di dalam ada 5 saja buktikan gerakan halus dan dia tersebar, maka akan turun 5 koding warna, sehingga alat ini akan lebih spesifik, bisa memfilter berapa banyak gerakan yang ada di dalam. Karena pada saat kita scanning, sebelum alat ditangkap, kita berikan instruksi dengan penguat bahwa mereka kalau bisa bergerak, lakukan gerakan kecil agar kami bisa melakukan scanning. Itu kami beri instruksi, jadi bukan kami pasti bawa alat diam tidak, tapi kami kasih instruksi kepada orang yang di dalam, mudah-mudahan ada bisa memberikan respon balik dari scanning tersebut. Lalu kemudian peralatan ketiga adalah multi-search scanning. Peralatan ini bekerja dalam versi 2. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah seismic motion atau gerakan halus yang ada di solid surface atau di permukaan keras. Misalnya ketuk seperti ini sudah bisa ditangkap alat itu, dan nanti akan terlihat di monitor dia posisinya berapa jauh dari jarak dan vektor ataupun sudutnya itu berapa jauh dari alat, sehingga kita bisa plotting di mapping di side sketch collapse building. Lalu kemudian itu fase cara kami melakukan scanning. Lalu kemudian fase kedua, reassessment, kami laksanakan di pukul 02.00 di tanggal 2 Oktober, artinya tadi dini hari. Hasil pencarian tetap nihil.
lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas, dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Nah, kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian kita ke trend phase, bolehlah kita bisa sampaikan trend phase, fase training. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Setelah diangkat satu blok, maka akan di-assessment apakah ada target dalam pencarian di lokasi. Kalau tidak ada, dilanjut fase berikutnya, pengangkatan lagi. Setiap pengangkatan benda yang besar akan dilakukan scanning ulang untuk memastikan jangan sampai ngangkat terus tidak ngecek. Jadi setiap kali ngangkat ada perubahan struktur, maka kita lakukan assessment kembali apakah ada target yang dicari sampai proses ini selesai. Dan kami sampaikan 7 orang yang ada di sektor A2 posisinya berada di lantai dasar, dan itu posisinya di bawah peluk besar, tidak bisa dievakuasi kalau tidak seluruh atas ini ditahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini segera dipindahkan? Fase dekomposisi, pembusukan, ya. Busuk itu dari fase 1 kurang dari 12 jam, kemudian fase kedua kurang dari 24 jam, fase ketiga lebih dari 48 jam akan terjadi penyebaran hal yang dapat memberikan dampak itu, karena ini adalah unsur kimiawi dan biologis yang dikeluarkan oleh kita dari sini saja. Kadang-kadang sampai sama-sama kita kecil, dan itu bisa terkonsol lewat pernapasan, bahkan juga bisa melalui ini karena kita di sini daerahnya cukup panas, temperatur tinggi, kita pasti basah. Demikian, terima kasih. Terima kasih, saya tambahkan ya sedikit. Jadi insya Allah ini cukup ya. Yang pertama untuk personil yang punya keahlian khusus menggunakan pakaian khusus hazmat ya, itu ada 219 orang. Kemudian kamu siapkan juga antisipasi kantong jenazah. Ini ada 300 kantong jenazah ya. Jadi kami tidak mau ambil main-main, jadi kalau perlu satu harus buat kantong yang kita siapkan, yang sampai di 8 kurang. Dump truck kita siapkan 30 dump truck ya, jadi untuk ngangkut material, barang-barang korban dan sebagainya ya. Kemudian ambulan juga sudah siap 30 unit, jadi begitu nanti ditemukan korban, jenazah langsung diangkut ke masukkan kantong mayat, langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit. Jadi masyarakat tidak diperkenankan untuk melihat korban di sini. Ya, nanti di rumah sakit semua. Itu memang prosedurnya, SOP-nya. Kemudian alat berat juga ada 5 unit alat berat yang cocok untuk evakuasi gedung runtuh yang ada korban manusia. Ya. Jadi tadi sampaikan tidak ngawur, tidak pakai bulldozer hajar aja enggak. Tentu saja ini dievaluasi terus-menerus. Kami ada di sini sampai selesai. Bahkan tadi kami sampaikan juga ke masyarakat terdampak, apabila ada keluarga yang kesulitan, mungkin akan mengevakuasi keluarganya keluar Sidoarjo, ada kesulitan untuk pemakaman, kami akan membantu. Ya, dan kami membuka langsung dialog dengan mereka secara langsung, sehingga yakinlah rekan-rekan media sekalian, sampaikan bahwa pemerintah pusat, ini Bapak Menko datang, pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI Polri semua terlibat. Ya, memang BNPB dalam keadaan bencana diamanatkan undang-undang sebagai koordinator, sebagai yang mengendalikan semuanya. Ya kami akan laksanakan itu dengan sebaiknya. Itu utama dari kami. Terima kasih.